Explosions were heard in Ukraine's capital Kyiv overnight as Russia launched the war's largest aerial attack across the country, hours before the two sides completed their third and final round of a major prisoner swap. Residents took shelter in an underground metro station in Kyiv. Orang-orang berlindung di bawah bunker-bunker gedung hingga stasiun kereta api bawah tanah saat malam itu Rusia melakukan serangan terbesar melalui udara. Seperti dilaporkan berbagai pihak, serangan yang menargetkan berbagai kota di Ukraina termasuk Kiev dilakukan dengan menggunakan banyak drone dan misil balistik besar. Akibatnya, kobaran api besar di ibu kota Ukraina tak bisa dihindarkan, yang gambarannya lebih mirip neraka. Lantas, apakah arti serangan yang dilakukan Putin malam itu? Seperti apa reaksi Zelensky yang seolah tertampar kenyataan bahwa ia tak bisa setangguh itu lagi saat menyadari kekuatan sebenarnya dari Rusia? Gimana dengan reaksi Trump dan dunia? Inilah serangan terbesar Rusia yang membuktikan kekuatan militernya masih terlalu kuat untuk Barat. Setelah pertemuan di Istanbul pada tanggal 16 Mei antara Rusia dan Ukraina, awalnya dunia berpikir bahwa pertempuran Ukraina dan Rusia telah mendekati kata gencatan senjata. Sayang, meski baru-baru ini disepakati pertukaran sandera terbesar sejak perang dimulai, namun manuver-manuver politik pada akhirnya membuat Rusia memilih tetap melancarkan serangan. Dengan terbaru, serangan yang diklaim sebagai serangan udara terbesar menyerang ibu kota Ukraina, Kyiv, malam tadi. Menurut laporan dari Rusia, serangan ini merupakan respon terhadap penggunaan senjata barat oleh Ukraina, termasuk rudal ITAR-MS buatan Amerika Serikat, serta untuk menegaskan dominasi militer Rusia di tengah negosiasi yang mandek. Jadi pada Sabtu hingga Minggu malam waktu setempat, Angkatan Udara Ukraina mengatakan Rusia membombardir negara itu dengan 298 pesawat tak berawak dan 69 rudal balistik, di mana hal itu menjadikannya sebagai salah satu serangan udara terbesar dalam perang tersebut sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pihaknya menjatuhkan 266 pesawat tak berawak dan 45 rudal. Namun besarnya serangan pada akhirnya membuat pertahanan Ukraina tak benar-benar mampu menghentikan serangan. 25 rudal balistik yang menghantam kota bukanlah jumlah yang sedikit. Begitupun drone yang tak bisa dihentikan, membuat setidaknya 12 orang menjadi korban jiwa, dengan puluhan lainnya luka-luka. Banyak warga Ukraina bersembunyi di bunker bawah tanah mereka, hingga banyak juga yang berada di stasiun kereta api bawah tanah. Sekali lagi, ini adalah serangan terbesar yang mengejutkan. Sebuah serangan dengan eskalasi yang belum terbayangkan dalam pertempuran yang menggambarkan jika Rusia gak main-main lagi. Zelensky salahkan Amerika Serikat yang diam. Melihat negaranya mendapatkan serangan besar-besaran dari Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan kemarahannya terhadap Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya karena dianggap diam atas serangan udara tersebut. Dikutip dari BBC, Zelensky menyatakan bahwa diamnya Amerika dan diamnya dunia hanya mendorong Putin. Ia menekankan bahwa tanpa tekanan internasional yang kuat, kekejaman Rusia tidak akan berhenti. Zelensky juga menyerukan sanksi ekonomi baru terhadap Rusia dan meminta dukungan militer tambahan, termasuk sistem pertahanan udara Patriot untuk melindungi wilayah Ukraina. Sementara itu, mendengar serangan besar-besaran Rusia ke Ukraina baru-baru ini, respon dari pemerintah Amerika Serikat, khususnya di bawah Presiden Donald Trump, dinilai lambat dan tidak memadai. Trump baru memberikan komentar beberapa jam setelah serangan dan menyatakan ketidaksenangannya terhadap tindakan Putin. Namun di sisi lain, Trump tidak menjelaskan langkah konkret yang akan diambil, yang membuat Ukraina merasa tak mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat dalam melawan Rusia kali ini. Setiap malam, pasukan kami bekerja untuk melindungi nyawa. Hari ini terjadi serangan Rusia yang besar dan keji. Rudal balistik beberapa berhasil dicegat. Ada juga 250 pesawat tanpa awak, sebagian besar syahid. Saya berterima kasih kepada semua orang yang membantu Ukraina dengan pertahanan udara. Mengirimkan sistem pertahanan udara kepada kami berarti perlindungan nyata bagi orang-orang di sini dan saat ini.
Rusia mengisi setiap hari dengan kengerian dan pembunuhan. Itu hanya memperpanjang perang. Semua ini menuntut tanggapan-tanggapan yang kuat dari Amerika Serikat, dari Eropa, dan dari semua orang di dunia yang menginginkan perang ini berakhir. Rusia memenangkan pertempuran di darat. Di waktu yang sama, saat serangan-serangan udara dilakukan, di jalur darat, Rusia hampir memastikan kemenangan penuh atas Ukraina. Laporan pada Mei 2025 menunjukkan bahwa Rusia telah merebut sebagian besar wilayah Luhansk yang hanya menyisakan kantong perlawanan kecil dari pasukan Ukraina di beberapa desa dan perbukitan di perbatasan dengan Donetsk dan Kharkiv. Sedangkan di Bakhmut dan Severodonetsk, kota-kota kunci yang menjadi medan pertempuran sengit, kini diklaim telah sepenuhnya berada di bawah kendali Rusia. Di mana menurut laporan dari Institute for the Study of War, Rusia kini mengalihkan sebagian kekuatan ke Donetsk dan Zaporizhia setelah mengamankan sebagian besar Luhansk. Dengan menguasai Donbas, Rusia kini memiliki kemenangan simbolis besar di jalur darat, karena ini adalah tujuan awal mereka. Sebaliknya, ini membuat tekanan politik ke Kiev meningkat. Saat Ukraina terus kehilangan wilayah, tekanan dari publik dan sekutu internasional untuk melakukan negosiasi perdamaian bisa meningkat. Dengan sebaliknya, kemenangan Rusia juga meningkatkan posisi tawar mereka dalam negosiasi internasional. Pada akhirnya, malam yang mencekam di Kiev bukan sekedar berita tentang ledakan dan api. Itu adalah pesan brutal dari Moskow kepada dunia. Rusia belum kalah dan justru sedang menunjukkan puncak kekuatannya. Serangan udara terbesar sejak invasi dimulai, dipadukan dengan dominasi di jalur darat, menjadikan Putin berada di posisi paling percaya diri dalam 2 tahun terakhir. Wilayah Luhansk hampir sepenuhnya dikuasai. Kota-kota penting direbut, dan dunia menyaksikan semua itu dalam diam. Sementara Zelensky berteriak meminta pertolongan, Washington justru merespon dengan ketidakpastian. Komentar Trump muncul terlambat, tanpa langkah nyata. Eropa masih berkutat pada debat internal, dan rakyat Ukraina, mereka bersembunyi di bunker, menunggu langit berhenti terbakar. Yang menyakitkan bagi Ukraina bukan hanya gempuran rudal, tetapi kesadaran bahwa dukungan dunia perlahan memudar. Kini Rusia bukan hanya merebut wilayah, ia merebut psikologis perang, ia merebut panggung, ia merebut momentum. Dan jika ini dibiarkan, bukan tidak mungkin sejarah akan mencatat malam itu sebagai titik balik. Ketika Barat ragu dan Rusia menang, perang belum berakhir, tapi jelas satu hal. Dalam satu malam, satu kota menjadi neraka, dan dunia hanya menonton.